kalian cerita orang yang kayak gini didukung ke aku kayak gitu. Kadang kan kalau yang komen tuh kadang yang ramenya tuh si yang komen sama yang komen gitu. Jadi yang pro sama aku, yang kontra sama aku, jadi dia tuh pada marah-marah di live, marah-marah di komentar. Akunya biasa aja, dan aku selalu ingetin kata aku teh, ketika kalian bilang bahwa orang-orang pada mendukung saya kayak gini, tidak, kata aku teh, orang lain mendukung saya bukan karena apa, bukan karena saya mereka mendukung saya berpenampilan seperti cewek, saya berpenampilan yang melenceng kayak gitu. Tidak, kata aku teh, orang lain yang mendukung saya tidak mendukung itunya, tapi orang lain yang mendukung saya mendukung sisi positifnya yang ada dalam diri saya. Selamat datang di Podtrip Podcast sambil ngetrip. Kadang kan orang tuh kalau misalkan yang nggak tahu aku ya, kayak misalkan mau jatuh judes, mau jatuh kayak gini, mau jatuh marah-marah terus, padahal kan orang tuh nggak pernah ngelihat di belakang itu aslinya aku kayak gimana gitu. Makanya bener kayak kita tuh nilai orang tuh jangan cuman di luarnya aja gitu, coba kenali lebih dekat lagi gitu. Kalau udah tahu aku, penonton aku yang udah lama itu pasti bakal tahu sama aku kayak gimana. Misalkan aku lagi marah-marah ketika dia masuk ke live aku, pasti mereka tahu kalau penonton lama. Tapi kalau penonton yang baru itu pasti nggak bakal tahu aku kayak gimana, ya disangkanya aku marah-marah judes kayak gimana kayak gitu. Kalau dulu sebelum masuk TikTok, kan main Instagram ya kan? Itu gede juga kak, itu juga. Kalau di Instagram, karena dulu di Instagram cuman endorse kayak gitu aja sih, cuman kata aku lebih enak di TikTok sih sekarang. Dari dulu juga emang lebih enak di TikTok, tapi dulu aku di Instagram nggak serame aku sekarang di TikTok gitu. Jadi sekarang tuh banyak orang yang beralih dari YouTube pun jadi saling melengkapinya di FYP-nya di Instagram, di TikTok dulu ya. Di TikTok, karena di TikTok tuh informasi apapun itu yang ada di TikTok pesat banget gitu, cepat nyebarnya gitu. Kalau kita pernah nggak konsisten nggak kak? Misalkan kan biasa live kan 3 kali, pernah nggak live berapa hari gitu? Ada pengaruh nggak? Pernah. Sebenarnya sih kalau misalkan kata orang nih ya, kalau misalkan biasa kita konsisten live terus tiba-tiba kita nggak live, itu bakal pengaruh juga, penontonnya bakal sepi gitu. Cuman kalau aku pribadi mau live atau nggak live berapa hari pun ya tetap aja sih kayak gitu aja. Intinya kan kita kalau misalkan udah punya viewers yang sering masuk ke live kita, apalagi orang-orang udah tahu kita, jadi orang tuh pada nungguin, bahkan nge-DM kamu aja kenapa nggak live gitu. Karena hiburan ya. Masuknya kan itunya channelnya hiburan lah gitu. Iya betul, hiburan. Baru terhibur gara-gara kamu. Betul, makanya ketika ada orang yang ngomong sama aku, tobat lah apalah gini tentang berdalil tentang agama di rumah aku, nggak pernah aku dengar. Karena apa? Sosial media tempatnya hiburan. Kalau misalkan kalian mau serius-seriusan, ya udah jangan main sosial media. Tinggal gitu. banyak kok, tinggal milih ya kayak, tinggal milih channel apa yang disesuaikan. Betul, gitu. Sesuaikan kayak gitu. Jadi karena salah juga ketika orang misalkan aku cuma ngasih tahu aja kok, biar kamu gini, biar kamu gitu. Menurut aku nggak usah dikasih tahu kok yang salah dan yang benar gitu loh. Sama halnya kalau ngasih tahu tuh harus tahu porsi dan tempatnya. Sosial media tempatnya hiburan. Sama halnya kalau misalkan kalian mau joget, mau nyanyi,
mau goyang-goyang perginya ke masjid itu kan salah tempat. Iya. Harusnya ke tempat karaoke, samanya kayak gitu. Sosial media juga, sosial media tempatnya hiburan. Jadi ya udah nikmati aja. Kalian suka sama saya silakan nikmati live-nya. Kalau nggak suka tinggal keluar. Simpel jadi orang kayak gitu. Cukup tegas ya kayak. Ya, kayak memang kayak gitu sih sebenarnya Kayak kan gitu. orang Ya, karena kan gini, orang yang nonton live kita kadang suka gini. Udah kamu aja nggak usah ditanggepin, diemin aja, abaikan aja. Aku nggak bisa. Orang yang kayak gitu harus dikasih pelajaran kayak gitu. Aku mah nggak bisa. Aku nggak dikasih makan sama mereka. Aku nggak minta sama mereka. Ngapain aku harus ngediemin? Kalau nggak suka keluar aja. Kayak gitu. nah, guys semuanya tuh penjelasan dari kamu satu. Jadi nggak gampang sih sebenarnya jadi aktif di dunia content creator itu ya kayak harus punya sesuatu yang Mental yang benar-benar mental yang luar biasa, betul. mental yang siap dihujat, mental yang siap disanjung gitu ya kan. Betul. Nah sekarang nih dari setiap live gitu kan, Iya. kamu bisa dapat berapa? Boleh nggak tahu? Aduh. Dari setiap live, ya kalau aku sih baru pemula ya, maksudnya tuh ya lumayan sih kalau dari satu sesi live, paling satu sesi live nih untuk saat ini kadang 1.200.000 satu kali live. Udah kalian nggak usah kerja macam-macam live belajar. Nah ilmu yang kita perlu dapat tuh dari Kamoza tuh, jadi nggak semua orang kan bisa kayak Kamoza tuh, nggak semua orang punya mental kayak Kamoza tuh. Nah, kalau jadi ada pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat gitu ya kayak. Nah itu jadi jangan apa namanya tuh melecehkan kerjaan setiap orang kayak gitu. Pasti ada hikmah semuanya dari situ. Betul, ada hikmahnya. Makanya kayak gini. Luar biasa Kak Moza. Kak Moza ini ada tokoh inspiratifnya nggak? Inspiratif. Apa jangan-jangan terinspirasi dari siapa namanya? Siapa? Yang Bunda Korla? Enggak, justru enggak, Bunda Korla enggak. Justru Bunda Korla pernah masuk juga di room aku. Oh gitu. Masuk ke bareng? Iya, Wih, pernah luar live bareng biasa. di room aku. Wah, Bunda Korla kayak gitu. luar biasa. Enggak sih, enggak ada ya, siapa ya. Pokoknya tokoh-tokoh yang memberikan dampak positif yang aku ikutin kayak gitu sih.